Haleluya, saudara-saudara semua, salam sejahtera. Saudara-saudara semua yang di online juga damai sejahtera. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Wabah penyakit yang di Hong Kong dimasuki yang sangat serius, apalagi sekarang lagi masuk musim dingin. Dan semua pun juga dalam musim dingin, tapi tidak apa-apa. Kita melewati semua percobaan, kita bisa melewati semua percobaan ini. Ada Tuhan. Semua pun bisa diselesaikan. Ada Tuhan. Kita bisa tetap berjalan ke depan. Ada Tuhan. Semua keinginan Tuhan pasti akan terpenuhi. Pagi ini kita membahas Kisah Para Rasul pasal 20. Kembali lagi melalui online, jadi kita mesti juga beradaptasi lagi. Memohon Tuhan membantu kita melalui firman Tuhan pagi ini supaya kita setiap orang itu bisa menerima. Dan kita ingin membawa kalian itu bersama di pasal 19 yang kemarin. Kalian melihat di pasal 19 ayat 20. Dengan ijazah ini makin tersiar firman Tuhan dan makin berkuasa. Dan juga berkuasa. Jadi misalnya ada punya kekuatan. Jadi kekuatan ini tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jadi terjemah yang aslinya itu firman Tuhan itu makin berkuasa. Masih mempunyai kekuatan. Jawab begini, saya juga percaya firman Tuhan, ya Tuhan yang berikan pada kita firman penuh dengan kekuasaan. Dan bagaimanapun dalam ada musim dingin juga betapa serius, dan juga wabah penyakit betapa seriusnya. Dan seperti Rasul Paulus menghadapi penganiayaan dan juga mengalami penganiayaan. Dan firman ini akan terus berjaya. Pasal 19 ayat 20. Dan saya membagi dengan tema itu bagian kelima. Bagian tema kelima itu dari pasal 16 sampai ayat 6 sampai 19 ayat 5. Jadi perjalanan ini firman Tuhan sampai di Eropa. Ya, tema bagian kelima itu dari pasal 16 sampai 55 sampai di Turki, juga masih di Asia. Dan tema bagian kelima itu sampai di Eropa. Ya, bagian tema 6 itu jadi 19 pasal 9 sampai 21 sampai yang terakhir sampai 21 sampai 30 28 sampai 32. Itu yang terakhir itu adalah firman yang sangat panjang. Dan Rasul Paulus akan pergi ke Roma. Dan ini dicatat bagaimana Rasul Paulus sampai di Roma, ya. Sampai bagaimana lepas saudara sampai masuk di dalam jalan. Roma adalah negara yang Roma. Dan juga bersedia jalan ke jalan ini. Dan itu jalan yang terakhir. Dan kemarin selesai membahas pasal 19, yaitu kebangkitan dari Efesus. Dan setiap baik. Dan juga mencatat bagaimana firman Tuhan dan bersama besar berjaya. Dan juga mendapat damai. Dan murid-murid itu jumlahnya bertambah banyak. Dan terus bertulis
Roh Kudus bagaimana bekerja di dalam bumi. Di saat murid menerima Roh Kudus, dan murid juga seperti Yesus Kristus bangkit dan pelayanan, dan juga Roh Kudus melalui Roh Kudus di dalam bumi ini bekerja, yaitu lebih dekat lagi adalah perjalanan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam setiap murid. Roh Kristus ada di setiap murid. Melalui gereja dan murid juga di dalam tubuh gereja itu melakukan mujizat. Dan kita melihat itu bagian ke-6, dan sangatlah terlihat Roh Kristus ada di dalam Paulus. Waktu Roh Kristus ada di dalam Stefanus dan tubuh Stefanus, yaitu yang pertama kali dalam pelayanan penginjilan, dan seperti Yesus Kristus, dan juga melihat kemuliaan Yesus, dia ada di langit. Tuhan ampuni mereka. Dan kita lihat dari situ, di setiap bibit jatuh ke bumi akhirnya sampai bersama. Dan yang bibit yang satu lagi yang paling penting adalah Paulus, yaitu dulu ada Saul. Ya gitu, bagian ke-6 itu kita melihat tuh Paulus seperti dulu Saulus itu jalan ke Golgota, dan bibit ini akan jatuh lagi ke bumi, akan musnah dan akan berjaya. Dan bibit ini siapa? Itu sekarang ini kamu dan saya. Dan di bagian ke-6 ini saya melihat Paulus bagaimana jalan ke jalan yang ini. Saya memberi tema pasal 20, mengandalkan kekuatan Tuhan, menjalani jalan kemuliaan. Mengandalkan kekuatan Roh, berjalan dalam kemuliaan. Roh Kudus ada di dalam tubuh Paulus. Mengandalkan Roh Kudus berjalan dalam jalan yang kemuliaan Kristus. Jika ada orang mengikuti saya, atau mesti mati bersama di dalam kayu salib mengikuti saya. Paulus berkata, saya mengikuti Yesus, saya mati juga ada manfaatnya. Dan kita melihat tuh Paulus tuh hidup karena untuk Kristus. Yaitu ada 9 pasal Injil ya, yang sangat panjang, dan Paulus sejalan ke jalan Golgota. Kita bagi firman ini, kita bagi 3 bagian. Bagian 1 sampai 6 membentuk murid, maaf ya. Di sini kita melihat Paulus tuh Roma sama Golgota, sampai Yesus ini membangun satu murid itu sampai di Filipia untuk mengajar muridnya. Jadi di sini kita melihat Paulus dengan muridnya melalui satu pengajaran. Jadi dalam pengajaran itu membentuk mereka. Jadi di pasal 20 kita ayat 1 sampai 6 kita tuh mencatat tuh siapa di sini dan siapa di sini. Kenapa langsung mencatat setiap orang ini? Dan ini ada satu
pemanggilan untuk pembentukan murid-murid. Dan sini ada berapa hari setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri berangkat ke Makedonia. Dia menjelajahi daerah yang dengan banyak. Dan sampai di tempat itu memanggil tempat bagian untuk memberitakan Injil dan menjenguk mereka dan menguatkan hati mereka. Dan sampai tiba di Yunani. Dan di Yunani dia tinggal selama 3 bulan. Itu menuliskan kitab Roma, ya, Injil Roma. Dan hendak berlayar ke Syria naik perahu. Dari Yunani sampai ke Syria. Dan akhirnya terus juga Yerusalem. Tapi dia melihat orang Yahudi akan membunuh dia. Dan sini melihat penganiayaan ada di sini. Dan orang Yahudi ingin membunuh dia. Akhirnya itu kembali melalui Makedonia. Dan dia tidak jalan lagi sana. Dan kembali lagi ke Makedonia. Dan di sini juga dicatat sampai ke Asia itu ada berapa orang? Itu ada 7 orang. Seperti saya, ya, kami itu masih ada lagi 7 orang. Itu spekulator itu di dalam Petrus ditambah 7 orang ini. Itu ada di saat Peter, Anapitus, dan Berian, dan Aristarchus, dan Sekundus keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu juga Tikhikus dan Trofimus. Ini ada 7 orang. Dia juga digabung dengan sekelompok dari Paulus. Kenapa diingat orang seperti ini? Dan orang ini seperti kita tidak mengenalnya. Tapi kenapa selalu dicatat nama mereka? Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menanti kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak lagi kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampai kami Troas. Di sini dicatat ya hari raya roti tidak beragi. Jadi ada satu pemberitaan. Di dalam perayaan ini, dalam melakukan pengampunan dosa itu supaya disebarkan. Dan di sini orang tuh tinggal selama 7 hari. Jadi boleh katakan kita tuh pergi penginjilan ya Troas, pengajian di Troas ya. Dan saya juga bersama Kristus bagaimana di Filipi juga sama juga pengajaran. Dari tempat ini membangkitkan muridnya. Itu pengajaran yang terakhir. Dan ada orang apa dan di mana berapa banyak. Di dalam pengajaran ini ada satu yang terjadi. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara saudara-saudara sampai bermasuk untuk makan, sampai pembicara sampai tengah malam.
Di atas, di ruang atas ada di mana kami berkumpul, dinyalakan lampu. Seorang pemuda bernama ini duduk di jendela ya. Dan duduk di jendela itu dan menahan kantuknya, akhirnya tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah, dan ketika diangkat orang ia sudah mati. Ini ada satu anak muda, yaitu terakhir dalam kebangkitan, dalam penginjilan ini, dan tidak bisa bertahan, akhirnya tidur terlelap, akhirnya jatuh ke bawah dan mati. Mohon Tuhan membantu kita dalam kebaktian yang sangat penting. Jangan sampai kita ngantuk. Tapi Paulus itu turun ke bawah, melebarkan dirinya ke atas. Orang muda itu mendekat dia dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Anak muda ini, sebentar itu mereka mengantar anak muda hidup ke rumah dan merasa semua masa sangat terhibur. Dan anak muda ini sudah mati, bukannya merasa mati, tapi sudah mati. Tapi mengantarkan hidup ke rumah, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ini ada suatu kebangkitan yang besar. Kalian melihat apa? Yesus Kristus menyuruh Lazarus bangkit, dan Lazarus bangkit. Dan Paulus itu menyuruh anak muda ini bangkit. Lukas ini kita melihat tuh Rasul Paulus perjalanan Rasul Paulus sama seperti Yesus, dan jalan ke jalan kemuliaan, jalan Tuhan, kematian, terhadap seorang yang bersedia mengikuti Tuhan, bukan satu ancaman. Bukannya kita mengikuti Tuhan tuh kita menghadapi itu kematian, tapi kita bisa melewati kematian. Sebenarnya ada kematian, kita juga akan dibangkitkan. Di dalam tubuh Kristus kita melihat tuh menyuruh anak muda ini bangkit. Ada karunia ini. Kayak kita tuh kadang tuh mengharapkan karunia dari Nabi. Kita tuh berharap karena kita melayani seperti Paulus. Kita ada seperti Rasul Paulus itu pengorbanan yang jalan di jalan-jalan kemuliaan Tuhan. Tuhan di kemuliaan saya mendapatkan, dan jalan ke atas, jalan ke kayu salib adalah jalan kemuliaannya. Rasul Paulus itu bersedia jalan naik ke atas. Di dalam jalan yang terakhir ini, yang ini sangat penting, dan mengajar membentuk murid, mengajar murid sampai pagi subuh, 7 hari dan pengajaran, dan juga berkumpul bersama kemarin sampai pagi dan baru pergi. Bukannya kebaktian satu malam terus tidur, dan kebaktian satu hari dan juga terus jalan. Oke, kita lihat tuh ayat 13 sampai 16.
Saya kasih tema tuh menguatkan hati sendiri. Kekuatan hati ini jalan ke jalan kemuliaan Tuhan. Ayat 13. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dan bermaksud untuk menjemput Paulus di suatu situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawa ke kapal lalu melanjutkan perjalanan kami ke Metirene. Di sini dicatat kenapa Paulus tidak berjalan bersama dengan mereka. Sekelompok murid di sini, sekelompok di sini ya, dan Paulus tidak berjalan dengan mereka dan menyuruh mereka tuh naik perahu jalan dahulu ke Asos, tempat itu. Dan dari tempat ini, dari Purakios ya jalan sana dan jalan sendiri. Dan Asos tuh menjemput dia naik ke perahu sampai Metirene dan sampai di Miletus. Dan Paulus tuh memutuskan tidak singgah ke Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Kenapa Rasul Paulus tuh tidak jalan dengan sekelompok ini? Dan saya melihat tuh Paulus ingin tuh sendiri berpikir dan jalan sendiri bersama dengan Tuhan. Dia tidak bisa membantu muridnya dan ingin mendapatkan kekuatan dari Kristus, akan mengandalkan Kristus, banyak pikirannya. Dan menanya kepada diri sendiri, apakah saya bersedia berjalan ke atas? Ada zat sendiri dan berjalan sendiri. Sebab dalam pekerjaan perjalanan ini itu tidaklah mudah, sangat bahaya. Waktu saya masih muda, saya bisa pergi sendiri kemana-mana. Dan sesudah menikah, saya berjalan dengan Simo dan membawa mobil ke sini dan ke sana. Dan juga bisa bebas pergi kemana. Dan jalan ke naik gunung, jalan gunung ya, bisa berdua. Dan bisa ketemu beruang besar. Nah kita tuh jalan ke sana, tapi saya sudah membentuk gereja 611, tanggung jawab saya besar. Dan umur juga sudah besar sedikit. Dan kami keluar tuh kami tidak ingin berdua. Dan membawa sekelompok orang. Kan ada satu yang sangat pentingnya, yang penting bisa juga saling ada yang membantu karena tanggung jawab juga sangat besar. Dan juga tidak seperti dulu waktu masih kecil, apapun tidak takut. Dan saya melihat tuh Paulus jalan sendiri. Dan saya itu satu hal, dia bersama dengan Tuhan dan sendiri dan pemikirannya di dalam ini. Di saya ini juga sangat besar, ada satu sekelompok orang tuh di dalam menemaninya. Dia juga sangat membutuhkan kebersamaan dengan Tuhan dan juga kesendirian dengan
Tuhan, dan lebih banyak lagi berpikir mencari Tuhan, mendapatkan suatu kekuatan, dan juga meletakkan semua kebutuhan dari pribadinya. Di ayat 16, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru sebab agak mungkin telah berada di Yerusalem sebelum pada hari pada Pantai Kosta. Hatinya ingin cepat-cepat sampai di Yerusalem seperti Yesus Kristus. Hatiku tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat sampai di Yerusalem. Jadi hasil dari penentuan ini, hasilnya jadi menurut satu ini, maka saya mengambil satu keputusan. Jadi menetapkan satu hatinya, jadi jalan ke Yerusalem tempat itu. Tapi dia sendiri tahu kalau di tempat itu ada satu kesusahan untuk menanti mereka, seperti Yesus Kristus, dan juga tetap berjalan dalam Yerusalem. Tahu di situ ada kesusahan menunggunya, dan dia tahu akan disalib dan 3 hari kemudian bangkit. Dan Paulus juga tahu dia di Yerusalem ada satu kesulitan menunggunya. Dia bukannya menghindar kesulitan ini, tapi dia bisa melewati kesulitan ini. Ayat 17 sampai 38. Rasul Paulus mengikuti kaki Tuhan, berarti mengikuti menghindari semua kelompoknya dan mengikuti jalannya Tuhan, dan menghindarkan mereka semua dan tetap berjalan dengan jalannya Tuhan. Jadi atau mengambil keputusan, dan semua waktu sudah dipikirkan dengan baik, pengajaran sudah selesai dan murid sudah dibentuk, dan sendiri juga sudah memperbaiki semua perasaan hatinya. Maka Tuhan menghindari mereka sebagian mengikuti Tuhan sampai akhir. Jadi dengan memberikan kehidupan mereka di sendiri itu diberikan dengan pengorbanannya. Ya, jadi kita di sini kita melihat tuh pelayanan tuh Paulus, ya, kehidupannya itu. Jadi mereka baik dari tentang penatua di Efesus, bagaimana saya begini terhadapmu dan kamu mesti bagaimana. Ini ada wasiatnya. Ini ada surat wasiatnya untuk gereja Efesus, adalah surat wasiatnya untuk gereja Efesus. Di dalam kata-kata ini kita melihat pelayanan Paulus, pelayanan seumur hidup Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan, jalan kemuliaan, ada kemuliaan, pelayanan kemuliaan. Karena waktunya saya juga tidak akan membaca ayat 17 sampai 38. Saya akan membagi hal-hal yang sangat penting. Ayat 20 sangat penting. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam kumpulan-kumpulan di rumah kamu. Penatua Efesus datang ke Miletus tempat ini, dan Paulus berkata tentang wasiat yang terakhir.
sebenarnya aku bersaksi padamu Yolandi, yang diberikan dan yang aku ajar kepada kamu yang baik di muka umum, semua tuh saya ajarkan. Walaupun bagaimana kesulitannya, saya akan berkata. Kamu bisa mendengar atau tidak mendengar, saya juga akan berkata. Dan saya habis berkata terhadap saya itu sangat ada bisa mencerahkan saya juga tetap berkata. Dalam keadaan situasi yang tidak baik juga saya juga tetap akan berkata. Karena kalian adalah murid saya. Dan semua itu tidak pernah melalaikan. Jadi kita sebagai ketua leader ya, kita mesti terhadap murid kita, kepada anggota saya itu dalam pengajarannya, kita apakah satu kata-katanya juga tidak pernah kita lalaikan, yang baik terhadap mereka. Kita melihat tuh ketua leader kita tidak. Saya kadang melihat tuh cabang gereja saya juga, staf gereja juga tidak. Saya menjadi sama Simu juga, jangan menjadi orang yang baik. Jangan tuh terhadap dia tuh baik-baik, tapi kamu tuh menolak mereka tuh ya, terima mereka tuh, bukannya kamu mengajarkan mereka. Jadi pengajaran dari gereja 611 kita tuh mesti berani menasihati. Kadang kita tuh takut dia tuh kabur, meninggalkan kamu, takut kehilangannya, maka kamu tidak berani tuh menasihatinya. Tapi saya berkata kepada kalian, kamu tidak akan menasihati mereka akan kabur. Karena setiap kali penasihatan kamu tuh sama kehidupannya tuh ada satu hubungan yang lebih erat lagi. Dan berkata dengan kehidupannya. Dan menerima kata-katamu. Dan bisa berbalik kembali. Akan lebih lagi dekat mengikutimu. Karena dia bertumbuh. Jika kamu tidak berani menyentuhnya, dengan hubunganmu tidak ada hubungannya, bagaimana bisa seumur hidup? Dan kehidupannya juga dalam satu jalan yang salah. Dan di samping kamu akan sangat sulit dari sini juga. Dan saya juga bagaimana kita membimbing menjadi seorang murid dan menjadi ketua sel, bagaimana juga tidak boleh juga dipersamakan. Jadi saudara, demikian aku pernah melarikan apa yang berguna bagi kamu dan senantiasa bersaksi pada orang dan pada baik di muka umum dengan baik di muka umum maupun di kumpulan. Jadi dalam ini selalu terbuka di dalam satu kelompok, yaitu satu ministry dalam satu anggota sel. Yaitu dalam ada pelayanan yang di umum dan juga ada perkumpulan yang perorangan. Dan saya memberikan tema itu 2020 season 2020 pasal 20 ayat 20. Sungguh pun demi aku tidak pernah melarikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-kumpulan di rumah kamu. Yaitu dalam pasal ini saya menghimbaukan pada grup ini di situ atau dalam itu penginjirannya. Saya itu bisa berkumpul di dalam umum dan juga dalam perkumpulan di dalam rumah, yaitu mengajarkan kepada muridnya apa yang berguna bagi kamu. Dan saya sekarang tuh membimbing murid saya yang cabang dan juga murid saya yang di sini.
Dan saya memohon pada kalian untuk mengikat firman ini sangatlah gampang. Dan kita lihat lagi ayat 27. Karena sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi padamu bahwa aku bersih tidak besar terhadap siapapun yang akan binasa. Dan Paulus berkata, saya itu terhadap kamu tidak bersara. Jika ada orang dalam ada dosa itu bukan di dalam diri saya. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Semua yang berguna bagimu saya tidak berkata. Semua yang Tuhan berikan pada saya semua saya beritakan pada kalian. Dan sekarang saya juga sekarang begini. Tuhan memberi saya penglihatan. Tuhan memberi saya penglihatan dan Simu juga sama. Tuhan memberikan dia berkat. Tuhan memberikan itu penglihatan. Tuhan yang berikan padanya. Dan tidak satu pun tidak dikatakan. Tapi pertama yang saya menghalangi Simu adalah saya selalu berkata semua itu tidak boleh. Dan Tuhan memberi itu satu jamahan. Dan kadang saya juga tidak bisa mengikutinya. Dan kadang Simu berkata mesti begini dan mesti begini melakukan. Dan Tuhan yang memberikan kepada mereka. Dan sudah kita melakukannya dan kita melihat iya benar. Kita selama 20 tahun ini kita setiap yang sepenuh hati itu akan mengalami semua ini. Dan dulu tuh merasa tuh Simu ada karunia tapi tidak ada akal sehat. Tapi kita tidak bisa melihat semua otoritas. Tapi sekarang ada karunia dan juga ada otoritasnya ya. Dan sekarang bulan ini. Dan Paulus juga sama dengan ini. Dan saya juga Simu juga sama dengan begini. Dan kita lihat itu ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri. Dan sekarang aku menyerahkan kamu pada Tuhan, kepada firman kasih karunia dan kuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian dari keturunan yang semua yang telah dikuduskan. Perak atau emas dan pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Tuhan memberikan pada saya itu, saya tahu firman ini untuk membangun kalian, supaya itu kalian itu mendapatkan anugerah saya. Semua itu saya berikan padamu. Saya simpan, semua saya berikan. Saya memberikan kalian banyak, tapi saya tidak pernah mengingini perak atau emas. Pelayanan bukannya dalam untuk mendapatkan harta atau karena keegonya, tapi untuk kematian. Tuhan berikan pada saya semuanya, saya memberikan cuma-cuma. Saya memberikan kamu, saya tidak mengharapkan kamu akan memberikan apa pun kebaikan pada saya. Setiap kamu itu sangat penting. Dan seperti setiap yang punya karunia ini, kata-kata ini sangatlah penting. Kita kadang melakukan satu penubuatan dan juga melakukan satu healing camp ya, perpasan dan menyelesaikan semua permasalahan perkawinan. Banyak orang tuh sangat hibah sama kita, tapi kita jangan mengandalkan
uang mereka ya. Bukannya uang tidak penting, tapi Tuhan memberikan kepuasan kita, yaitu ada suatu hal yang kepuasan. Kita bukannya tidak boleh serakah. Kita mesti sampai Rasul Paulus penuh karunia membagikan orang yang mati. Saya juga ingin belajar. Hati Paulus dan dalam pelayanan saya sudah bicara banyak. Saya tidak ingin menguranginya lagi, dan juga tidak ingin dengan mengandalkan kehidupan di sini. 35 dalam sekitar 25, kamu tidak akan melihat hati saya lagi, ya. Ayat 38, dan mereka sangat bersuka karena mereka tuh tidak akan melihat muka mereka lagi. Dan dia bisa melihat tuh, mereka bisa melewati kematian. Kematian tidak bisa menghalangi Paulus melakukan apapun. Rasul Paulus tidak bisa dihalangi oleh kematian untuk melakukan satu pekerjaan yang Tuhan. Dia sudah melakukan satu murid membentuk, dan sudah membentuk satu pengajaran, dan terhadap gereja Efesus sudah memberikan satu wasiat. Dan dia menjual jalan yang kemuliaan dari Yesus Kristus sampai akhirnya. Memohon Tuhan membantu kita di dalam wabah penyakit ini, dalam perekonomian sulit, saudara-saudara semua. Kita juga ada satu ketepah hati yang begini, dan kita ketepah hati kita bisa melewatinya. Keinginan hati Tuhan bisa melewati kita. Kita tidak takut dalam depan permasalahan depan ini. Musim dingin akan berlalu, amin. Dan kita dengan ini mengikuti Tuhan. Memohon Tuhan berkati kalian, amin. Tuhan, kami mengikutimu. Kita tahu dalam musim dingin akan berlalu. Tuhan, firman-Mu dalam hati kami, menemani kami. Tuhan, kami memuji-Mu. 求你的话语在我们的心里面天天来引导我们，主，我们赞美你。你的话在我心，使我脚步不偏离，使我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手。
坚持一生不变。让我们对着主唱，也对着我们的心说：主啊，我 Kita pagi ini kita berkata kepada Tuhan, 无论前面有什么样的艰难和恐惧， Tuhan bagaimanapun depan jalan yang sangat 神啊，你 sulit, 的爱在我们里面 tapi 充满 kasih-Mu di dalam kami mengurapi kami. 用我做你的器皿，这里的爱分享出去。求你用我， Tuhan Engkau pakai kami, Tuhan Engkau pakai saya. 的器皿，将你的爱分享出去。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan kami kasih melalui kisah para rasul pasal 20, Engkau berkata pada kami setiap ini. Kita melihat tuh dalam diri Paulus tuh jalan ke Yerusalem seperti Yesus dan jalan ke Golgota. Karena Paulus seperti satu bibit jatuh di bumi, dan maka sekarang banyak bibit, dan kami juga adalah bibit yang dari Paulus, dan tinggal sini dan staf ini kita kita berterima kasih pada Tuhan karena keselamatan menyediakan. Dulu bagaimana Paulus dan juga banyak orang yang dahulu dari kita tuh jalan ini yang jatuh, bibit yang jatuh ini, supaya kita setiap orang itu bisa bertumbuh dalam keselamatan ini. Kita membuka mulut kita dalam persediaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk mati untuk berikan pada kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan Injil pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih dan memuji. Bukannya hanya kami setiap orang yang bibit yang mengabar Injil dari Paulus, kami juga ingin bangkit menjadi orang yang mengabarkan Injil. Semua firman-Mu kami beritakan, memberitakan Injil kami berikan lebih banyak lagi bibit, karena hidup kami ini bertumbuh, karena hidup kami itu mendapatkan. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Terima kasih untuk memakai kami, setiap kami. Saudara-saudara semua, bisa kita berjalan kemuliaan jalan Tuhan. Di dalam kita banyak ada ketakutan, kita di dalam juga banyak kekhawatiran. Tapi kita melihat Paulus, dia juga tetap dengan berteguh hati mengikuti Tuhan. Banyak satu tempat ini dia jalan sendiri dan berpikir dan berjalan dengan Tuhan, mendapatkan satu kekuatan melewati kematian, kekuatan mengikuti jalannya Tuhan. Saudara-saudara semua, kita berdoa untuk kehidupan kita sendiri, dan supaya kita juga ada satu waktu di satu tempat berdoa menunggu Tuhan. Kita di dalam tempat berdoa melewati semua ketakutan kita berhasil. Bukannya kita melakukan banyak pekerjaan, tapi di dalam satu tempat ruang berdoa bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus mendapatkan satu kekuatan. Saudara-saudara semua, kita tuh buka mulut, kita berdoa pada Tuhan, memohon Tuhan membantu kita di dalam satu kerja semua. Kita sudah ada tempat ruang pribadi bersama dengan Tuhan, dan kita tuh menerima semua firman yang Tuhan berikan, memberitahukan kepada kita. Kita di dalam ruang doa kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, ketidakberdayaan kita, dan juga berontakan kita, pembandingan kita sampai di depan ini, kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa untuk kehidupan kita. Dari situ kita di sini dalam sabat teduh,
kita berjalan dalam tempat yang ini, apa yang menghalangi jalan kita? Memohon Tuhan di saat ini memberitahu, menguatkan hati kita, dan juga diperbarui lagi dalam wabah penyakit ini, di dalam pemberontakan ini dan semua ini. Kita sebagai orang Lewi, sebagai dalam keluarga Tuhan, orang Lewi, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bertekad jalan ke depan. Dan Tuhan memohon Engkau berbicara pada kami, setiap kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Memohon Roh Kudus berbicara kepada kami. Tahun kemarin kami tidak bisa berpikir ada wabah penyakit ini. Menghadapi yang tidak baik, kami membutuhkan kekuatan-Mu. Tuhan, hari ini di saat Paulus jalan sendiri, terima kasih Engkau telah membukakan. Tuhan memohon di saat ini juga berbicara pada kami. Walaupun hari yang kemudian bagaimana, Tuhan, kami dengan sepenuh hati mengikuti-Mu. Membuat kami melihat kasih tangan-Mu membimbing kami menghadapi wabah penyakit ini, yang menghadapi dampaknya, dan menghadapi masa depan yang belum tahu. Tuhan, kami berterima kasih, kami ada Engkau. Melewati semua ini dan kepercayaan dari langit. Dan biarpun di dalam ini banyak kesulitan, kesusahan, kami tertuju padamu, mengikuti-Mu. Kekuatan dari langit setitik sekarang akan penuhi roh kami sampai dalam tubuh kami. Roh Kudus, kami tertuju mengikuti-Mu. Kami bersedia seperti satu bibit seperti kami menghadapi semua kesulitan. Kami juga ingin seperti satu bibit akan membuah banyak buah, supaya kami memuliakan-Mu. Suatu pemberitaan firman diperluas. Semua ini ada keinginan hati kami. Kami tertuju padamu, mengikuti-Mu. Kami tertuju mengikuti-Mu. Walaupun di depan
dalam situasi apapun, Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Kami dengan sepenuh hati memuliakan-Mu, mengikuti-Mu. Ini adalah doa kami. Kami akan tetap mengikuti-Mu, tidak akan berbalik, tetap mengikuti-Mu. Haleluya. Saya sudah mengambil keputusan mengikuti Yesus, tidak akan berbalik. Tuhan, ini adalah keputusan kami, tetap mengikuti-Mu. Tuhan, kami bersedia bangkit, mengorbankan dalam pelayanan, membangkitkan satu murid. Dan mari kita berdoa untuk ketua leader kita. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, kita setiap ketua leader yang seperti murid yang ini suka akan satu kata-kata pun juga di dalam umumnya, dan juga semua orang ini. Dalam ketua leader juga mengajarkan kamu, bagi kita bersama berdoa, kita memberkati setiap ketua leader ini. Kita bersama tuh doa. Kita tuh membimbing setiap saudara-saudara semua. Kita bersama mengikuti Tuhan Yesus Kristus kita. Kita memberkati setiap ketua leader ini ada kekuatan dalam pelayanan. Kita itu dalam satu pengajaran kepada murid-murid kita. Kita membimbing mereka, menuntun mereka supaya menerima semua mengikuti Tuhan. Tuhan, Engkau bangkitkan kami. Dan kita berdoa gitu, angkat tangan kita berdoa untuk Pastor Joshua dan juga Simo. Dan berarti dari langit berikan kepada Pastor Joshua dan Simo. Dan semua itu pasti berhasil sepenuh hati dengan kehidupan kita ini. Kita juga ada melihat Pastor dan Simo kita bersama untuk berdoa.
Haleluya. Saudara-saudara semua, hari ini, waktu ini, kalian mengikuti apa? Banyak-banyak orang menghadapi kesulitan, menghindari kesulitan ini, dari kesulitan ini ya. Dan saya ingat waktu di Hong Kong, waktu ada satu gelombang pertama ini ya. Dan banyak orang tuh meninggalkan Hong Kong ke tempat lain. Dan di Hong Kong ada wabah penyakit ini, saya pergi ke tempat lain. Nah sampai tempat lain wabah penyakit tambah banyak lagi. Ke Inggris, ke manapun ya sangat tambah banyak. Di kalian dengan apa ngambil keputusan dan pandangan kalian tuh bagaimana? Jadi kita mengikuti Yesus, kan kita juga melihat tuh Paulus tuh John dan berpikir bukannya karena kita hubungan kita baik dengan Tuhan, kalian mau baca Alkitab, berdoa dan juga memberi persembahan. Bagaimana engkau mengambil satu keputusan, kalian juga tetap mengikuti Tuhan, bukannya mengikuti dunia ini. Jadi Hong Kong dalam satu ekonomi yang sulit. Apakah kalian berpikir saya membutuhkan dana untuk dalam berubah, ada dalam keadaan keputusannya di Hong Kong itu menghadapi kesulitan. Lebih baik tuh kita untuk pergi imigrasi. Dan jadi di Taiwan juga ada, kita pergi ambil imigrasi. Bagaimana kalian mengambil keputusan? Kehidupan Paulus, jadi kehidupan kita, keputusan Paulus juga keputusan kita. Paulus mengikuti Tuhan, kita juga mengikuti Tuhan. Paulus bagaimana bisa begini? Bagaimana kita ada bisa dalam kehidupan Paulus? Bagaimana kita mengambil keputusan Tuhan, keinginan hati Tuhan dengan keinginan hati kita? Dan seperti Paulus berkata, mati juga dia tidak takut. Tapi kita tidak bisa. Kenapa? Tapi sebenarnya Paulus mengandalkan Roh Kudus. Kasih karunia Roh Kudus. Roh Kudus di dalam dirinya. Paulus melihat Yesus Kristus dalam bentuk dalam kebangkitan. Maka Paulus membuat panggilan sangat besar. Bagi kita, setiap orang ini mempunyai satu panggilan ini. Tuhan memanggil kita untuk bangkit untuk mengikutinya. Kita mengikuti Tuhan bukan mengikuti dunia ini. Saya menghimbau saudara-saudara bagi Hong Kong bagaimana punya dalam yang kamu tinggal tempat itu keadaannya bagaimana. Bukannya karena tempat keadaan kita, bagaimana kita mengambil keputusan. Kita tidak mengikuti keadaan. Jika kalian mengikuti keadaan, kamu sama orang dunia itu tidak ada bedanya. Kita karena sekarang ada Yesus, kita ada Roh Kudus, kita ada panggilan. Roh Kudus membantumu mengikutinya. Ada Roh Kudus. Jadi tema saya itu mengikuti Roh Kudus, jalan kemuliaan, jalan Kristus. Amin. Kita angkat kedua tangan kita. Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami. Tuhan, hari-hari kami sangat sulit. Kami sangat membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu, supaya kami bisa mengambil keputusan, mengikuti keputusan Allah Bapa seperti Yesus. Allah Bapa, supaya keinginan-Mu terjadi, bukan mengikuti kehendak saya, tapi mendengarkan kehendak-Mu. Saya bersedia melepaskan, taruhkan diri sendiri
ke jalan kemuliaan-Mu. Allah Bapa, dengan hati-Mu berikan pada kami. Roh Kudus memohon urapi kami. Urapi kami, setiap kami. Supaya dalam hati kami ada hubungan baik dengan-Mu. Engkau bersedia kami bagaimana, hati kami bagaimana, kami juga bersedia bagaimana. Roh Kudus berikan karunia ini supaya kami boleh mengikuti Tuhan sampai akhir, dan kami juga percaya apa yang Kau berikan pada kami ada baik. Dengan begini kami mengikuti, Engkau akan memberikan kami hasil yang baik, karena Engkau mengendalikan semuanya. Terus kami bisa mengikuti semua. Kami ini dalam tangan-Mu. Engkau dengan pembimbingan-Mu yang besar, Engkau mati supaya kami bangkit. Engkau ada kebangkitan. Engkau mengendalikan semua perekonomian. Setiap makanan kami, Engkau akan memberikan. Tidak akan pernah kekurangan. Tuhan, kami dengan ada hati ini mengandalkan-Mu, mengikuti-Mu. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus mengurapi-Mu, bersama-Mu, membimbing-Mu, melewati setiap jalan, mengikuti Tuhan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus berkati-Mu dalam setiap jalan-Mu penuh dengan damai, dengan penuh kepercayaan tinggi dan sukacita. Sukacita mengikuti Tuhan, ada pengharapan mengikuti Tuhan, ada kemuliaan mengikuti Tuhan. Dalam Tuhan Yesus berkati-Mu. Amin. Dalam Tuhan Yesus Tuhan, kita minggu depan ketemu, berkati kalian semua.